Berikut contoh perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap dengan gaji bulanan. Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 5.500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Gaji 5.500.000, ya, gaji yang diterima. Kemudian pengurang ada biaya jabatan 5%. Kita kalikan 5.500.000 dapat 275.000. Biaya jabatan ini melekat ya pada pegawai tetap. Jadi untuk seluruh pegawai tetap maka akan mendapatkan pengurang biaya jabatan sebesar 5%. Nah, biaya jabatan ini maksimal 6 juta ya, setahun atau 500.000 per bulan. Ya. Jadi tidak boleh melebihi dari batas tersebut. Ya. Jadi kalau per bulan tidak boleh melebihi 500, atau kalau disetahunkan tidak boleh melebihi 6 juta. Kalau melebihi dari 500.000 atau 6 juta, maka kita gunakan yang 500 ya, atau 6 juta batas maksimalnya. Nah, di sini totalnya 275.000. Nah, kemudian iuran pensiun 100.000. Ya, jadi iuran pensiun yang dibayar oleh pekerja ya itu sebagai pengurang. Ya, jadi harus dikeluarkan karena nanti ketika pensiun kemudian si pekerja menerima pensiunannya baru dikenakan pajak. Ya, jadi agar tidak terjadi double taxation ya atau pajak berganda maka dikeluarkan dari sini iuran pensiun ya sebagai pengurang. Maka total pengurangnya 375.000. Sehingga kita mendapatkan penghasilan itu sebulan 5.125.000. Nah, kemudian penghasilan ini kita setahunkan. Ya, penghasilan neto setahun adalah 12 kali 5.125.000. Nah, 12 ini tergantung dari kapan si pegawai mulai bekerja. Kalau bekerjanya mulainya dari bulan Januari, maka kita kalikan 12. Ya, ini perkiraan. Ya, kita memperkirakan bahwasannya dia akan bekerja selama 12 bulan. Tapi kalau mulainya dari bulan Februari, maka dikalinya 11. Karena Januari sudah pasti dia tidak bekerja ya di perusahaan ini ya. Nah, kemudian disesuaikan untuk bulan-bulan selanjutnya. Ya. Jadi kita kalikan 12 dulu ya atau disetahunkan. Ya. Jadi disetahunkan ini tidak harus kali 12 tergantung kapan dia mulai bekerja. Ya, jadi dapat 61.500.000. Kemudian kita kurangi dengan PTKP setahun. Ya, PTKP untuk WP sendiri 54 juta. Ya, kemudian ada tambahan karena menikah yaitu 4.500.000. Maka total PTKP-nya 58.500.000. Nah, sehingga kita dapatkan penghasilan kena pajak setahun 3 juta. Ya, jadi untuk menghitung pajak, ya walaupun gajinya bulanan, kita setahunkan dulu. Ya, karena PTKP ini kan hitungannya tahunan. Ya, jadi kita setahunkan dulu semuanya, baru kita kurangkan dengan PTKP. Ya. Nah, sudah dapat 3 juta, kemudian kita kali tarif. Ya. Di sini penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya 3 juta. Ya, 3 juta berarti masih di batas 5%. Ya. Tarif pajak orang pribadi ada 5%, 15%, 25%, dan 30%. Ya. Jadi 0 sampai 50 juta itu masih 5%. Ya. 3 juta kita kali 5% dapat 150.000. Dan ini harus dia bayarkan selama 1 tahun. Tapi kan ini kita mau hitung yang bulanan. Berapa sih per bulannya? Per bulannya ya atau di bulan Januari kita bagi 12 ya. Di sini 150.000 dibagi 12 dapat 12.500.000 ya.
Maka yang harus ya dibayarkan oleh pegawai atau yang harus dipotong oleh perusahaan adalah 12.500. Nah, nanti di bulan Februari kalau gajinya berubah, maka kita hitung seperti ini lagi. Ya. Jadi kalau gajinya sama, ya pasti pajak tiap bulannya sama ya sampai bulan Desember. Tapi kalau berbeda-beda, misalkan ada penghasilan lembur ya atau ada penghasilan tambahan lainnya ya yang diberikan oleh perusahaan yang membuat komponennya berubah-ubah, maka nanti pajak setiap bulannya akan berubah. Ya, tapi cara penghitungannya tetap sama seperti ini. Jadi nanti kita akan lakukan penghitungan ulang ya di bulan Desember. Ya, di Desember nanti kita akan hitung secara real ya berapa penghasilan selama 1 tahun ya, kemudian berapa pajaknya. Jadi bisa kurang bayar, bisa lebih bayar.